Perempuan adalah sumber peradaban. Dari rahimnya lahir kehidupan dan kebudayaan. Perempuan adalah nafas bagi hidupnya sebuah keluarga. Perempuan adalah pelita dalam kegelapan. Perempuan dengan segala keberadaannya adalah sesuatu yang berharga. Namun, menjadi sesungguh-sungguhnya perempuan adalah hal paling tidak mudah. Perempuan dalam beberapa bab-bab kehidupan harus berjuang menghadapi kepahitan, kekerasan, ketidakadilan, dan kesenjangan. Bahkan, perempuan gereja sekalipun tidak lepas dari kenyataan hidup yang demikian. Perempuan yang mengejar mimpi kerap dinilai egois dan ambisius. Di lain sisi, yang di rumah mengurus keluarga kadang dianggap tidak melakukan kontribusi apa-apa. Perempuan yang bebas mengutarakan pendapat seringkali dicap arogan, sementara yang diam sering dianggap tidak ada. Perempuan dengan segala kasih sayang dan kelemah lembutan di hatinya, rupanya sering dilemahkan oleh upaya-upaya pembunuhan karakter baik dari kaum lelaki maupun kaumnya sendiri. Bagaimana perempuan menyikapi tantangan di sekeliling dan dalam kesehariannya adalah juga merupakan tantangan. Menjadi tenang di tengah badai dalam keluarga atau berdamai dengan isi kepala yang ramai adalah tuntutan menjadi perempuan. Tidak bisakah perempuan memvalidasi perasaannya? Semisal marah, mengamuk atau meledak. Sesungguhnya itu manusiawi. Namun, perempuan gereja yang adalah refleksi dari pengantin perempuannya Kristus haruslah menampakkan respon berbeda. Bukannya tenggelam saat angin ribut di Galileanya menyerang, perempuan gereja akan tenang sebab mempercayai Yesus sebagai jaminan hidupnya. Perempuan gereja adalah perempuan cerdas yang secara genetika melahirkan keturunan ilahi yang juga demikian gambarannya. Maka perempuan gereja dituntut menyikapi tiap hal ihwal maupun desas-desus dengan kepala dingin tanpa amarah yang meledak-ledak. Dari mulut perempuan gereja kiranya lahir nyanyian-nyanyian baru dan mazmur yang mengumandangkan berkat. Sebab keluarga akan hidup dari perkataan iman seorang perempuan sebagai tiang doa keluarga. Maka tumbuhkanlah keberanian untuk hidup penuh kasih di tengah-tengah dunia yang lalim dengan terus menggemakan serta mengaplikasikan gaya hidup Yesus Kristus, yaitu mengasihi. Orang yang bahagia belum tentu bersyukur, namun orang yang bersyukur sudah pasti akan selalu merasa bahagia. Perempuan gereja dan perannya melahirkan manusia dan memanusiakannya kiranya senantiasa menjadi alasan seisi rumahnya bersyukur dan bersama-sama mengucapkan syukur, segala kepujian dan kehormatan kepada Tuhan. Layaklah menjadi senandung paling indah yang digumamkan bahkan dikidungkan oleh perempuan gereja dan seisi rumahnya. Tuhan baik selamanya, selama-lamanya Tuhan baik. Atas semua bentuk pergumulan hidup, kiranya Kristus dimuliakan. Pergumulan, kedukaan, kehilangan, bahkan kenyataan pahit sekalipun, biarlah menjadi alasan bagi perempuan gereja untuk mencari dan mendekatkan diri pada Tuhan. Resesi yang diprediksikan terjadi pada tahun-tahun yang akan datang kiranya tidak menyulutkan keimanan jemaat kekasih Tuhan, termasuk di dalamnya perempuan gereja. Perempuan bukan hanya menjadi tiang doa, melainkan menjadi jantung bagi keluarga yang menyalakan api-api pengharapan secara masif. Biarlah setiap bilik-bilik pergumulan mengedepankan rasa syukur dan rasa cukup
dengan disertai upaya-upaya mensejahterakan manusia-manusia gereja dengan bekerja bersama serta bekerja semangat. Sebab perempuan gereja Protestan Maluku terlalu arafura untuk digoncangkan hanya dengan gelombang resesi. Perempuan GPM adalah perempuan paling cendrawasih yang akan terus menari di tengah badai resesi. Keindahan sayap-sayapnya akan menyejukkan dan memberikan kedamaian. Perempuan GPM adalah seumpama rusa yang berjejak di atas bukit-bukit batu. Kakinya kuat untuk menapaki setapak demi setapak kehidupan yang tak pasti. Perempuan GPM yang tersebar di seluruh Nusa di Maluku adalah Ina itu sendiri. Perempuan GPM, baik kecil, besar, muda maupun tua, adalah ibu yang melahirkan ketenangan layaknya menyusuri Manumbai. Kedamaian itu kiranya menjadi nilai paling dalam dari diri perempuan yang tercermin pada sesamanya perempuan maupun sesamanya manusia. Perempuan pemegang kemudi kedamaian yang mampu melerai setiap konflik dalam keluarga, menyatukan setiap insan dalam rumah tangga dengan lipatan tangan dan tekukan lutut, serta berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Selain itu, di tengah hiruk-pikuk dunia yang mudah diguncang hoaks atau berita bohong melalui media-media sosial, perempuan GPM baiklah menjadi media-media Allah bekerja untuk mewartakan kabar baik kerajaan sorga. Sudah bukan zamannya lagi perempuan saling pasang badan berkompetisi dari sudut pandang materi, sebab globalisasi di zaman modern ini akan menggiring peradaban untuk bersaing dengan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Maka perempuan GPM kiranya memakai waktu-waktu yang berharga ini untuk menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan serta untuk meningkatkan value atau nilai dirinya. Dengan mensyukuri keberhargaan dirinya, kiranya perempuan kepunyaan Kristus mampu mengimpartasikan kasih dan penghargaan Tuhan akan dirinya dengan memoles bukan hanya kecantikan fisiknya, melainkan juga keanggunan hatinya. Bukankah dari hati terpancar kehidupan? Tantangan perempuan GPM di usia ke-55 tahun semakin beragam dan cenderung kompleks, baik dari segi pendidikan, kebudayaan, sosial, maupun perekonomian. Maka untuk menjadi jawaban, perempuan GPM harus memiliki mindset atau pola pikir maju untuk menjadi perempuan cerdas yang penuh ucapan syukur dan menjadi agent of peace atau pewarta kedamaian. Mengapa demikian? Sebab dari rahimnya, perempuan akan melahirkan dan memanusiakan generasi-generasi gereja, generasi-generasi Indonesia yang berkarakter Kristus untuk siap berkompetisi secara global dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 nanti. Untuk semua agenda kerajaan Allah di tengah dunia, kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai perempuan GPM, proses pendewasaan dan pemurniannya, agar dapat menjadi pewarta damai yang penuh ucapan syukur. Saya, Pendeta Joneldra Carla Tutupari, Ketua Majelis Jemaat GPM Bali, mengucapkan selamat ulang tahun perempuan GPM yang ke-55 tahun. Jadilah perempuan yang tangguh, cerdas, dan berkualitas demi menghadirkan damai Allah bagi keluarga, gereja, bangsa, dan negara. Saya Pendeta Nyonya Diana M. Keluarin, Pendeta Jemaat GPM Bali, mengucapkan dirgahayu perempuan GPM ke-55 tahun. Semoga menjadi tiang doa bagi keluarga yang menyalakan api pengharapan dan pendamaian secara masif. Demi kemuliaan nama Tuhan. Maju terus perempuan GPM. Shalom.